Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Ahmad Solihuddin Baihaqi, kelas 1 pagi semester 1 IPS, nomor NIM 2042000008. Insyaallah saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS Ilmu Sejarah yang telah dosen saya tercinta berikan, yaitu Ibu Sri Andar Ishari di tempat yang saya hormati. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nomor satu, jelaskan oleh Anda tentang pengertian sejarah dari berbagai sumber buku pustaka. Nah, menurut diri Anda sendiri, apa itu sejarah? Nah, menurut saya, yang pertama, menurut berbagai buku pustaka, ya dikarenakan saya mencari melalui internet dan saya banyak menemukan di dalam artikel ternyata bukan dari berbagai buku, akan tetapi dari berbagai ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang pertama, sejarah adalah suatu sistem yang mengelola ke dalam penelitian suatu yang pernah terjadi, disusun dengan secara teratur, tersusun dan terbentuk kronologinya. Contohnya yaitu sejarah Yogyakarta, penerbitnya tikowarang.com. Terus yang kedua yaitu dari Herodotus. Sejarah yaitu suatu kajian yang menjadikan suatu perputaran antara kaitan tokoh, waktu, perilaku yang bisa memunculkan peradaban. Yang ketiga dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sejarah merupakan kejadian yang benar-benar terjadi di dalam suatu peristiwa di masa lampau dan diakui keberadaannya. Itu menurut pendapat dari berbagai ahli. Sedangkan menurut saya sendiri, sejarah adalah suatu peristiwa penting yang telah terbukti keberadaannya, lalu dicatat di dalam sebuah buku dan telah dibuktikan keasliannya serta yang sudah pasti terjadi di masa lampau. Nah, terus pertanyaan yang kedua, jelaskan oleh Anda tentang sejarah seni dikatakan ilmu sejarah. Apa alasannya dan berikan pendapat Anda tentang sejarah seni. Nah, sejarah pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana sebuah peristiwa itu ditulis. Ya, artinya seorang sejarawan dalam menulis harus memiliki imajinasi, emosi, gaya bahasa ya tentunya yang baik dan benar. Ya. Terus apa itu sejarah seni? Ya, sejarah seni adalah keahlian membuatnya yang bermutu. Nah, petunjuk moral bagi pembacanya, karena sejarawan harus memiliki nilai seni itu sendiri dalam menyampaikan kisah-kisah bagi pembacanya. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan fakta sejarah dan terapkan bagaimana fakta-fakta sejarah dalam tulisan. Berikan contoh ortografi itu sendiri. Fakta sejarah merupakan keterangan atau bukti tentang terjadinya suatu peristiwa di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Peristiwa, waktu, tempat, penafsiran, keunikan, atau grafi itu sendiri. Nomor 4, masalah kebenaran sejarah. Ada beberapa teori kebenaran. Sebutkan dan menurut Anda apa alasan sejarah paling sesuai dengan teori. Yang nomor 4, teori korespondensi memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Nah, contohnya ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Terus yang kedua, teori koherensi memandang bahwa kebenaran adalah suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Nah, contoh, semua hewan akan mati. Ayam itu adalah hewan dan ayam akan mati. Ya, gitu.
Terus nomor 5, apa fungsi sejarah? Jelaskan oleh Anda fungsinya. Fungsi sejarah adalah sebagai alat untuk mengetahui peristiwa pada masa lampau, yaitu mengetahui peristiwa penting dengan berbagai permasalahannya. Dan sejarah juga akan menyuguhkan informasi yang kebenarannya dapat pertanggungjawabkan secara ilmiah, sementara informasi melalui situs tidak dapat ditanggungjawabkan kebenarannya. Jadi belum pasti ya, begitu kebenarannya belum pasti. Kemudian nomor 6, sebutkan nilai-nilai sejarah. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengandung. Jelaskan oleh saudara tentang nomor tersebut. Peraturan perundang-undangan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006, yaitu tentang standar isi untuk suatu pendidikan dasar dan menengah. Jadi undang-undang ini menjelaskan tentang apa saja yang harus ada di dalam pendidikan dasar dan menengah, begitu ya. Itu menurut saya begitu ya. Belum tahu jika pendapat orang lain. Nah, selanjutnya nomor 7. Sebutkan 5 jenis tentang perkembangan sejarah. Nah, jenis-jenis perkembangan sejarah seiring dengan perkembangan zaman, yaitu pembagian sejarah secara geografi, yaitu pembagian penelitian sejarah berdasarkan wilayah. Yang pertama, wilayah sejarah dunia, yang kedua sejarah wilayah, yang ketiga sejarah nasional, yang keempat sejarah daerah, dan yang kelima sejarah kota. Kemudian secara tematis, yaitu pembagian berdasarkan lingkup-lingkup aspek kehidupan manusia. Nah, yang pertama sejarah politik, yang kedua sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah, dan yang terakhir sejarah intelektual. Kemudian nomor 8, jelaskan perbedaan ilmu alam dan sejarah dengan sistem karakteristik. Nah, ilmu alam ya seperti temporal, sinkronik. Nomor 8, jelaskan perbedaan ilmu alam dan sejarah dengan sistem karakteristik. Nah, ilmu alam, perbedaan ilmu alam dan sejarah ya. Kalau ilmu alam misalnya temporal, sejarah juga temporal. Terus kalau ilmu alam sinkronik, sejarah itu diakronik. Ya, kalau ilmu alam itu nomotetik, ya, kalau sejarah itu ideografik. Terus generalistik, kalau sejarahnya partikulasistik. Terus ilmu alam itu berulang kali ya, kalau sejarah linmali. Terus kalau ilmu alam itu eksperimen jika menurut sejarah. Kalau sejarah itu sumbernya terbatas. Terus kalau ilmu alam dapat diukur, kalau sejarah itu tidak dapat diukur ya. Terus kalau ilmu alam itu bisa diprediksi, kalau sejarah itu sudah pasti non prediksi. Nah, kemudian nomor 9, apa yang dimaksud sejarah sebagai pendidikan penalaran? Sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah mengajarkan pola pikir plurikausal, bahwa penyebab suatu peristiwa adalah banyak hal. Terdapat banyak faktor pendukung sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah atau suatu peristiwa sejarah. Jika terbiasa dengan pola pikir plurikausal, akan terbiasa melihat segala sesuatu dari berbagai segi. Dengan demikian, sejarah mengajarkan kita untuk berpikir secara multidimensional. Nah, selanjutnya, nomor terakhir, apa yang dimaksud dengan etimologi sejarah? Nah, sejarah etimologi atau apa itu etimologi sejarah? Nah, dalam bahasa Arab, syajaratun yang artinya pohon kayu atau silsilah
kata history ya berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan. Baiklah, mungkin dicukupkan sekian dari Agung Ahmad Syahrudin Baihaqi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak terdapat kata-kata yang tidak benar. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya dari saya sendiri. Saya izin undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.